Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin. Masih bab 11, babun fil mujahadah. Ini akan terus diulang nih ya tentang hal tersebut. Mujahadah secara bahasa artinya kesungguhannya, bersungguh-sungguh. Dalam hal ini tentunya bersungguh-sungguh dalam beragama Islam atau dalam mengamalkan, menjalankan ajaran Islam. Adapun definisinya, mujahadah adalah fatmun nafsi anil ma'lufat wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Memisahkan diri, menjauhkan diri lah persisnya mungkinnya, menjauhkan, menyelamatkan, menjauhkan diri dari kegemaran, keinginan dan kegemaran, kahayang jeung karesep, dan menempatkan diri di arah yang berlawanan dengan al-hawa di setiap waktu, atau dengan kata lainnya, dan menempatkan diri pada ketaatan, menjauhkan diri dari pengaruh al-hawa dan menempatkan diri dalam ketaatan. Itu definisinya mujahadah. Yang terjemah harfiahnya adalah kesungguhan. Artinya seberapa tinggi kesungguhan seseorang dalam mengamalkan, menjalankan ajaran Islam, ya lihatlah pada seberapa kuat gitunya dirinya itu menjauhkan dirinya dari pengaruh al-hawa. Atau kalau hidupnya masih banyak ngaguguh kahayang jeung karesep, bukan kepada ketaatan, kesungguhannya rendah. Yang kesungguhannya tinggi, itu lebih banyak menempatkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itulahnya, itu akan seringnya saya ulang tuhnya biar kita ini nih sekarang ini hadis-hadisnya, biar kita memahami hadis-hadisnya itu dalam frame tersebut nih, jangan keluar gitu dari ini tentang kesungguhan. Nah, hadis ke-6 sekarang ya. Sekali lagi nih ya, jadi kita memahami hadis-hadis yang ada di dalam bab ini, ya itulah frame-nya, bingkainya atau tracknya gitu ya. Jangan keluar dari ini tentang kesungguhan dengan definisi yang tadi. Nah, hadis yang ke-6 nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaiton. Wah, ini banyak poinnya nih di sini nih, dan berat. Nah, ini hadis ini berat nih ya. Luar biasa sihnya memang nih maknanya nih di hadis ini nih. Kita lihat dulu terjemahnya nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Populer sebetulnya kan hadis ini nih ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan bagi keduanya ada kebaikan. Yang bagi keduanya ada kebaikan. Ini terjemahnya dulu demikian nih ya. Titik. Nah, satu berarti itu sudah ada, isinya sudah ada dua tuh ya, ada dua poin, ada dua masalah. Kemudian berikutnya ihris ala ma yanfa'uka. Nah, di sini ini sangat nampak ininya nih soal mujahadahnya. Ihris apa namanya ya? Bersemangatlah gitu ya, bersemangatlah. Yang apa namanya bersemangatlah, yang antusias gitu ya, ala ma yanfa'uka, atas segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Koma, nah di situ nih kalimatnya nih ya, itu juga satu poin tuh ya, satu masalah. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, ya itu bersungguh-sungguh lah gitunya, bersemangatlah yang antusiasnya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan kendor. Ini sangat jelas kan soal mujahadahnya nih. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan kendor gitu ya, jangan kendor, jangan melempem, jangan lemah. Titik. Nah, dua berarti ini isi hadisnya. Kemudian jika kena kepada kamu sesuatu, janganlah kamu mengatakan kalau saja tadi, kalau saja misalnya, kalau saja waktu itu, kalau saja kemarin aku melakukan begini-begini, pasti nggak akan begini-begini. Nah, jika kena keburukan itu kepada kamu, maka jangan mengatakan kalau saja andai katakanlahnya tadi waktu itu kemarin, minggu kemarin begini-begini, pasti tidak akan seperti ini. Akan tetapi katakanlah qadarullah, akan tetapi nah katakanlah itu adalah takdir Allah. Ya, Allah menakdirkan demikian. Wa ma syaa fa'ala, dan apapun yang Ia kehendaki pasti Ia melakukannya, memutuskannya. Sekali lagi ini yang barusan nih. Atau lanjutannya sedikit lagi. Fa inna lau tabtahu amala syaiton. Karena mengatakan demikian, andai kalau saja, andai waktu itu, tadi, kemarin, begini-begini. Karena mengatakan demikian itu akan membuka, mengatakan demikian itu akan membuka atau akan mengarahkan gitu, akan mengarah kepada amal setan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ini sekali lagi terjemahnya nih ya, ada tiga berarti nih, ada 3 poin nih isinya dalam hadis ini. Satu lah poinnya, mukmin yang kuat lebih baik dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Tapi untuk keduanya ada kebaikan. Satu ya poinnya. 2, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, yang antusias untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan melempem, jangan kendor, jangan lemah. 2, nah kemudian yang ketiga, jika kena kepada kamu suatu keburukan, maka jangan sekali-kali mengatakan andai saja waktu itu aku melakukan begini-begini, pasti tidak akan seperti ini. Akan tetapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan Allah berkuasa, itulahnya Allah menetapkan
Dan Allah melakukan, memutuskan, menetapkan apapun yang ia kehendaki. Karena mengatakan demikian, karena mengatakan andai saja, kalau saja, itu akan membuka, mengarahkan kepada amal setan. Nah, sekarang nih penjelasannya nih ya dari hadis tersebut. Kalau tentang ini kan ada tiga tadinya hadis ini ada 3 poin. Kalau tentang bersungguh-sungguhnya, nah itu di poin kedua, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, sing antusias gitu ya, berantusiaslah alama yanfa'uka. Nah, tapi ini sangat penting juga nih ya. Ini hadis populer nih, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kuat apanya? Itulahnya yang kuat apanya gitu kan, mukmin yang kuat itu kuat apanya? Apakah kuat secara fisik? Gitulahnya kuat secara fisik. Jadi kalau mau berperang jeung kafir teh menang, wah nu kitu itu kumaha. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, ada di dalam kitab ini, di dalam kitab Dalilul Falihin ini ada beberapa, katakanlah pendapatnya, ada beberapa pendapatnya tentang makna mukmin yang kuat. Satu nih ya. Man la yaltafitu ilal asbabi liquwati batinihi bal yasiku bi musabbabil asbab. Satu nih ya, pendapatnya seperti ini nih. Ini penulisnya nih yang mengatakan demikian. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang tidak mempedulikan apa yang harus dilakukan. Ya, tidak mempedulikan apa yang harus dilakukan karena, nah itu batinnya, ya imannya di sini ya, karena batinnya, jiwanya gitu ya, karena memiliki batin, memiliki jiwa yang kuat, akan tetapi lebih yakin dengan apa yang akan didapatnya. Coba sekali lagi ini ya, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang tidak peduli apapun yang harus dilakukannya, karena lebih peduli kepada apa nanti yang akan didapatkan. Nah, dalam hal ini apa yang akan didapatkan itu kan balasan dari Allah, karena tidak ada amal tanpa dapat balasan, tidak ada amal yang tidak diberi balasan, tidak diberi pahala. Ya, tidak mempedulikan apa yang harus dilakukannya karena lebih peduli kepada apa yang akan didapatkannya. Nah, ini kalau contoh yang ini nih, ini saya selalu ini ingat nih ya. Ini apa namanya, harus jadi pelajaran. Ini tentang siapa? Anas bin Nador. Ya, ini seringnya saya ungkap karena ini harus jadi pelajaran itu ya. Anas bin Nador itu ikut perang Uhud dan dia syahid, dia gugurnya pada waktu perang Uhud. Ketika ditanya mengapa ikut perang Uhud, nah artinya yang dilakukannya kan perang gitu kan. Jadi untuk memaknai ininya dengan contoh ini nih, tidak peduli apa yang harus dilakukannya karena lebih peduli kepada apa yang didapat dengan gitunya, apa yang akan didapat dengan yang dilakukannya ini. Nah, Anas bin Nador ikut perang Uhud, gugur di perang Uhud, dan ketika ditanyanya, ada yang bertanya gitu, kenapa ikut perang Uhud? Anas bin Nador menjawab, saya sudah mencium surga, saya sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Artinya tanpa mempedulikan bahwa dia harus berperang, dan perang itu kan berat. Ya, perang itu kan amal di sini kan amal, ini perang ini amal soleh nih. Tidak peduli, malah
Anas bin Nador ya, dengan menjawab demikian sangat nampak Anas bin Nador itu sangat bersemangat, antusias ikut perang. Nah ini kan tidak mempedulikan, padahal perang itu kan kalau tidak terbunuh mungkin bagi manusia mati itu sebagai hal terburuk gitu ya. Katakanlah sebagai hal terburuk. Kalaupun tidak terbunuh sebagai hal terburuk, namanya perang. Bisa jadi mendapatkan banyak luka, banyak cacat, cedera karena ikut berperang. Nah ini tidak mempedulikan mau nantinya jadi banyak luka, jadi cacat, jadi cedera, mati sekalipun nggak peduli dengan apa yang harus dilakukannya karena lebih peduli kepada apa yang akan didapatkan dengan ikut berperang. Ininya saya kira ini maknanya luar biasa nih, penulis ininya memaknai mukmin yang kuat itu yang demikian. Man huwa la yaltafitu ilal asbabi. Seorang mukmin yang kuat adalah yang tidak mempedulikan apa yang harus diamalkannya likuwati batinihi. Nah karena sudah memiliki jiwa gitu ya sebutnya, memiliki batin, memiliki jiwa yang kuat. Bal yasiku bi musabbabil asbab, akan tetapi lebih gitulahnya ya yakin itu lebih peduli kepada apa yang akan didapat dengan atau melalui apa yang dilakukannya. Nah kalau yang lemah mundur pasti. Kalau yang lemah mundur. Kalau yang lemah artinya di sini jadi tidak melakukan sesuatu dengan alasan. Biasa jadi kalau perang contohnya bisa jadi alasannya wah yang terburuk mati nanti. Atau kalau tidak mati ya itulah misalnya mendapatkan luka, cedera, cacat gitu ya karena ya ada berperang gitulah dulu kan berperangnya langsung berhadapan pakai senjata tajam dulu. Nah kalau orang yang lemah nah lebih memikirkan sieun. Bagaimana kalau nanti misalnya kena tebas ini tangan hilang sebelah dan sebagainya lah pikiran nukaran itu tah. Nah orang mukmin yang kuat, mukmin yang tidak mempedulikan apa yang harus dilakukannya, artinya pasti akan dilakukan, pasti akan ditempuh karena lebih pedulinya, lebih yakin, lebih memikirkan apa yang akan didapatnya dengan atau melalui amalan-amalan yang dilakukannya. Bisa jadi kalau contoh yang tadi mungkin terlalu berat gitunya. Iya pan dia menuntut beramal soleh telantaran tiris itu bodoh sih karena kacayan teh beri gede pun kacayan teh cecukan awak teh nepi kan teu jangankan diajak perang atuh nu kitu mah nya bodoh wae tariris tinggal dicucukan kieu tuh nya eta ge apa namanya kakarabus ka jambarna ge boro-boro nyabak caina atuh eta mah nu kitu tah artinya lebih tidak peduli ini ya, tidak peduli apa yang harus dilakukannya karena lebih peduli apa yang akan didapat dengan apa yang diamalkannya. Satu tanya maknanya gitunya demikian. Itu dari penulis nih, dari penulis kitab ini. Mukmin yang kuat itu adalah man la yaltafitu ilal asbabi liquwati batinihi bal yasiku bimusabbabil asbab. Mukmin yang kuat itu yang seorang mukmin yang tidak mempedulikan apa yang harus dilakukannya karena itu ya karena batin jiwanya sudah kuat. Akan tetapi dia yakin dengan apa yang akan didapatkannya dengan apa yang diamalkannya. Kemudian Imam An-Nawawi. Nah, nanti ini sebetulnya ini ada beberapa pendapatnya memaknai mukmin yang kuat. Nah, dari beberapa pendapat itu ternyata sebutannya masuk nih, dimaknai demikian tadi benar masuk.
kena itu mukmin yang kuat itu ya yang seperti itu. Karena kalau yang lemah mundur pasti, apalagi kalau perang contohnya. Ya kalau mukmin yang lemah pasti mundur, gak akan mau melakukan gitunya perang. Kalau contohnya perang nggak akan mau berperang kalau yang lemah. Ya pikirannya tadi kan, karena kalau melakukan perang, wah bisa-bisa mati. Nya itu dari resiko nak itu perang wah, tapi kan nggak mau, lemah berarti. Nah tentu nanti ini apa namanya penjelasan yang tadi, yaitu bisa diterapkan kepada hal apapun, lebih mempedulikan, ya lebih concern, lebih peduli, lebih pokoknya lebih apa yang akan didapatkan dari Allah, ya. Apa yang akan didapatkan dari Allah kalau beramal. Amalnya apa? Amal nama naon lah. Amalnya apapun artinya. Ya ini kan tidak pedulinya dengan apa yang harus dilakukannya, karena lebih memperhatikan, lebih peduli kepada pahala yang akan didapatnya dari Allah. Nah, kemudian yang kedua nih, Imam An-Nawawi ini apa namanya mengatakan nih, mukmin yang kuat adalah man lahu sidqun rogbatan fi umuril akhirati fayakunu aksaro ikdaman alal ibadah. Hampir sejalan sebetulnya dengan yang tadi. Mukmin yang kuat adalah man lahu sidqun. Mukmin tentunya di sininya mukmin yang sidqun kan sudahnya pembahasan tentang siddiq. Nah, yang memiliki itu, yang memiliki sidqun, yang memiliki siddiq, di mana sidqun itu artinya sidqun itu dari sodako, artinya benar. Dalam hal ini kita ambil contoh as-siddiq gitu kan, as-siddiq sampai jadi sebutan Abu Bakar itu as-siddiq. Ini ya sedikit mengulang lahnya tentang bab ini tentang sidqu, orang yang sudah memiliki as-sidqu. Abu Bakar itu sampai gelarnya siddiq. Seperti apa sih Abu Bakar itu kan? Orang yang memiliki as-sidqun itu orang yang naonnya amat sangat gitulah, amat sangat tinggi keyakinannya amat sangat tinggi keyakinannya tentang apa yang datang dari Rasulullah itu pasti benar. Nah, Abu Bakar itu tingkat keyakinannya tentang apapun yang datang dari Rasulullah pasti benar. Nah, Abu Bakar kan sampai mendapatkan gelar as-siddiq itu karena kadar yakinnya itu yang di atas rata-rata. Ya, pokoknya apapun lah yang datang dari Rasul itu pasti benar. Itu namanya as-sidqu, itu yang demikian. Nah, artinya mukmin yang kuat itu mukmin yang yaitu kadar atau tingkat keyakinannya terhadap Islam, terhadap ajaran Islam. Ya, di mana ya seperti Abu Bakar berarti yakin pokoknya kalau Islam mengajarkan apapun pasti benar gitu. Islam itu tidak ada yang salah. Apapun yang diajarkan Islam itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang nyeleneh gitulah, menyimpang. Nah, seorang mukmin yang kuat itu orang yang mukmin yang tetanya memiliki keyakinan demikian gitu terhadap Islam. Nah, karena kan yang namanya beriman itu kan beriman. Yang disebut iman beriman itu apa? Yang diimaninya itu apa? Islam. Yang diimaninya itu ajaran Islam. Beriman itu kan artinya percaya, mengakui, menerima Islam. Mukmin namanya, beriman disebutnya, artinya menerima agama Islam, mengakui agama Islam itu benar. Hanya kadarnya berbeda-beda, gitulah kadarnya, tingkat percayanya berbeda-beda. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa iman itu naik turun.
Nah kalau sudah sampai kepada memiliki asidku, wah mang perang sebutnya telah eta mah sudah konstan gitulahnya, sudah konsisten. Mukmin yang kuat itu mukmin yang demikian, yang sudah memiliki asidku di dalam hatinya, di dalam dirinya. Nah kemudian juga di tentang asidku ini ya, saya ingat ada hadis ini nih. Ini yang ya silahkan diamalkan karena memang ada hadisnya, yaitu hadis yang ini. Kalau nggak salah ini maknanya seperti inilahnya, barang siapa minta kesyahidan, bukan mati syahid, bukan minta ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah gugur di medan perang ya, seperti sekarang kita ini ya, perangnya nggak ada, mau gimana. Tapi keutamaan disebutnya ya, keutamaannya, derajatnya, kemuliaan orang-orang yang mati syahid itu bisa didapatkan oleh orang yang tidak berperang, tidak gugur di medan perang. Kesyahidan sebetulnya. Nah, barang siapa yang meminta, artinya hadis ini membolehkan kalau seseorang menginginkan, meminta kepada Allah. Yang barang siapa meminta, menginginkan kesyahidan, meminta kepada Allah, tapi kan dibarengi dengan sidqun. Dibarengi dengan sidqun, artinya keyakinan. Tadinya asidqu itu adalah keyakinan, sebutnya keyakinan terhadap Islam, yakin bahwa Islam itu benar. Dan tentunya bukan hanya yakin seperti Abu Bakar kan, dibuktikanlah dengan amal perbuatan. Karena keyakinannya itulah Abu Bakar itu menjadi juaranya dalam perlombaan fastabiqul khairat. Berlomba itu Al-Qur'annya, fastabiqul khairat itu berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Abu Bakar pangheulana wae karena pangyakinna. Karena kadar yakinnya terhadap yang tadi bahwa Islam ini benar, maka Abu Bakar itu tidak pernah terdahului siapapun. Nah itu ada hadis itunya, barang siapa yang meminta kepada Allah kesyahidan, artinya kesyahidan di sini adalah apa namanya, derajat, keutamaan, kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang mati syahid. Ini bisa gitu diminta kepada Allah. Barang siapa yang meminta kesyahidan dibarengi dengan asidqu, maka Allah pasti memberinya meskipun orang itu meninggal di atas tempat tidur. Artinya bukan gugur di medan perang. Dan buktinya, ini bukti laginya, ini sudah terbukti, artinya nih, ini bukti bahwa Abu Bakar itu tidak gugur di medan perang, tapi keutamaan Abu Bakar itu mengalahkan mereka yang syahid. Abu Bakar kan sahabat nomor 1. Bukan Hamzah ya, bukan Anas bin Nador tadi yang gugur di medan perang. Bukan juga siapa nih yang anak muda yang gugur di waktu perang Badar yang ibunya Harithah. Kalah mereka oleh Abu Bakar, padahal Abu Bakar tidak gugur di medan perang. Eta sidqun artinya kadar yakinnya terhadap bahwa Islam itu benar, bukan hanya yakin tentunya ya, dibuktikan seperti apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, mukmin yang kuat itu yang man lahu sidqun. Nah, yang sudah memiliki, berartilahnya mukmin yang kuat itu adalah seorang mukmin yang memiliki asidqu rogbatan fi umuril akhirah. Ini kalimat ini nih ya, rogbatan fi umuril akhirah, sangat mencintai, bahasanya mungkin demikiannya terjemahnya, sangat mencintai akhirat. Saya kira kan dengan yang tadi semaknanya dengan yang apa tadi, dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan orang yang tidak mempedulikan apa yang harus diamalkan karena lebih peduli kepada apa yang akan didapat. Ini juga sama sebetulnya. Orang yang seorang mukmin yang kuat itu adalah
seorang mukmin yang sudah ada gitu di dalam dirinya ada asidgu. Ya, karena lebih mencintai karogbatan fi umuril akhirah, yang tadi lebih memikirkan apa yang akan didapat, yang lebih memikirkan karena mencintai urusan akhirat. Fayakunu aksaro ikdaman alal ibadati, maka jadilah orang seperti ini orang yang Abu Bakar juaranya lah sebutnya, orang yang juaranya yang terdepan dalam hal amal soleh, dalam hal beribadah. Ya, fayakunu aksaro ikdaman, maka dia menjadi orang yang paling berani, orang yang paling berani, orang yang paling depan dalam alal ibadati, dalam urusan ibadah, dalam urusan beramal soleh. Nah, sejalan kan ya dua ini dengan yang tadi. Yang pertama tadi dari penulis kitab Dalilul Falihin, ya, yang kemudian yang kedua ini dari Imam An-Nawawi, ini penulis kitab Riyadus Sholihinnya. Nah, mukmin yang kuat itu adalah mukmin kan intinya kan sama, orang yang lebih mementingkan akhirat. Itu berarti kan kalau garis besarnya, benang merahnya, mukmin yang kuat itu mukmin yang lebih mementingkan urusan akhirat. Adapun kalau sudah demikian, berarti kalau sudah lebih mementingkan urusan akhirat, pasti akan sangat besar perhatiannya, sangat besar perhatiannya sangat besar, disebut nanti mencurahkan dirinya gitu ke dalam urusan ibadah. Ini bab ini nih ya, ini bab ini mujahadah. Ternyata di sini juga terkandung nih mujahadahnya dari makna mukmin yang kuat yang bagaimana? Yang bersungguh-sungguh, berarti yang bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah. Coba kita lihat lagi yang tadi definisi mujahadahnya. Mujahadah itu kan menjauhkan diri dari pengaruh al-hawa dan menempatkan dirinya dalam ketaatan. Artinya kan di situ kan kesungguhan seseorang dalam beribadah, dalam beragama Islam itu kelihatan di sana, kelihatan apakah masih banyak itulahnya terbawa oleh hayang yang keresep, atau itu lebih banyak diarahkan kepada ketaatan. Ya, di situ mujahadah seseorang kelihatan. Ternyata di poin ini punnya sudah nampak nih mukmin yang kuat yang bagaimana, yang serius, berarti kan yang serius, yang bersungguh-sungguh. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang serius, yang bersungguh-sungguh. Ya, dalam kalau di kalimat terakhir tadi yaitu fayakunu aksaro ikdaman alal ibadah, maka dia menjadi orang yang paling depan, paling berani, itulahnya tadi paling berani mencurahkan dirinya dalam hal ibadah, dalam urusan beramal soleh. Artinya selalu atau ingin dan dibuktikan itu menjadi yang terdepan, ingin menjadi juaranya itu dalam urusan ibadah, dalam urusan beramal soleh. Ada beberapa lagi tapi itu juga sudah cukup lah, yang dua adanya mukmin yang kuat itu yang bagaimana. Satunya kita ulang lagi ini sedikit yang menurut penulis kitab Dalilul Falihin ini, satu orang yang tidak peduli apapun yang harus dilakukannya karena lebih peduli kepada apa yang akan didapatkan balasan pahala, artinya karena lebih peduli kepada balasan atau pahala yang akan didapat dengan apa yang dilakukannya itu. Nah, yang kedua dia
orang yang sudah memiliki asidku di dalam dirinya, orang yang yakin benar-benar tidak tidak tergoyahkan lagi gitulah keyakinannya bahwa apapun yang di apa sebutannya, apapun yang ditetapkan, apapun yang diajarkan ya, oleh Islam itu adalah benar. Dan lebih mencintai karena mencintai akhirat, maka jadilah orang seperti ini, orang yang sebutnya di sini berani isinya ada fayakunu aksaro ikdaman, bener sebutnya teh ari yakin teh kudu jeung wani na, sebutnya teh ari yakin teh kudu jeung wani na, yakin teh yakin sok atuh buktikan teh. Ini mujahadah banget justrunya. Ya artinya ya korbankan lah ya. Korbankan gitu, korbankan tah kahayang jeung karesep teh arahkan teh eta kudu wani teh eta tah ya yakin itu akhirat itu benar, surga itu benar ya buktikan. Yang satu korbankeun kahayang jeung karesep mah arahkan, tempatkan diri ini itu dalam ketaatan hari yakin. Teu ternyata eta teh kalimat teh nyari yakin teh kudu jeung wani atuh yakin bari wudu wae tiris tinggal dicarucukan kieu kumaha atuh tayamum atuh padahal atuh naher we atuh cai gayung wae bisa murunan atuh. Mujahadahnya di mana? Enggak nampak kan kesungguhannya. Kalau demikian itu saja sudah nampak. Mana kesungguhannya? Enggak terlihat. Bari lamunnya getiris taheur atuh naeur cai sok teu kompor aya cai loba. Teu wudu. Lah kakak komoditas perang sigana teh nya. Dua talahnya kan dengan makna yang demikian, satu dari kitab penulis Dalilul Falihin, yang kedua tadi dari Imam An-Nawawi penulis Riyadhus Shalihinnya. Saya kira isinya benang merahnya sama. Orang yang mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang lebih mementingkan akhirat. Sok benang merah nama gitu lah. Yang lebih mementingkan akhirat. Andai ya mah. Andai, tapi nggak boleh sih berdoa demikian, nggak boleh. Andai baik di dunia merek bang pakrek balang sakrek aku mah ge, tapi jangan minta demikian. Tetap saja kalau berdoa mintalah kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Andai di buminya harus sampai gitu paling bangpak bangpak balang sak aburadul, baik dunia mah saya lebih mementingkan surga, lebih mementingkan akhirat. Tapi berdoa demikian nggak bolehnya, ada larangannya. Tidak boleh meminta ya Allah berilah aku kebaikan di akhirat, biarlah di dunianya gitu seburuk apapun. jangan minta demikian, karena diajarkannya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu Allah mengajarkan demikian. Udah bari lagi moal bangpak moal taat tuh di mana itu taat? Masa ada orang-orang yang taat kepada Allah oleh Allah malah dinistakan? Enggak kan ada, pasti dibahagiakan. Justru akan cek orang Sunda mah disenangkeun atuh nu taat ka Allah mah. Ini sok rasaan, sok pabulit wae jeung rasa. Pabulit wae jeung rasaan Gusti meni kieu teuing. Eta geus keluar eta parah eta mah. Nah, kemudian nih makna yang barusan ya, mukmin yang kuat lebih baik dibandingkan dengan lebih khairun, lebih baik dibandingkan dan lebih dicintai. Ada dua berarti poinnya nya, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, kalimat berikutnya wa fi kullin khairun,
Tapi tetap mukmin yang kuat, mukmin yang lemah ada kebaikan. Nah, di sini penjelasannya listirokihima fi aslil imani. Karena kedua-duanya beriman. Karena kedua-duanya beriman. Baik, ya, kalau ada iman itu baik. Bahkan, nah ini kan bahkan, tapi jangan berharap seperti ini. Oh, geningan, lumayan lah. Jangan berpikir seperti itu dengan berdasarkan hadis ini. Orang yang memiliki iman sebesar debu saja akhirnya masuk surga. Kalau mak tuh begitu buat tungtungna ke surga oge. Nya eta ke surga mau iya, kan neraka sanggup teh. Karena orang yang memiliki iman sebesar debu pun pada akhirnya oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Orang baik kalau dimasukkan ke surga, orang baik berarti ada kebaikannya, makanya dimasukkan ke dalam surga. Nah ininya wafikulin pada keduanya, orang yang mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah ada kebaikan. Ini penjelasannya listirokihima fi aslil iman, karena kedua-duanya sama-sama memiliki iman, itu baik di mata Allah. Bahkan kepada yang barusannya, bahkan orang yang hanya memiliki iman sebesar debu pun pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Ya kalau sudah di surga senang, nikmat, bahagia, nggak ada yang lain isinya. Hanya kalau hanya dengan iman yang hanya sebesar debu itu terakhir dikeluarkan dari dalam nerakanya. Di dalam nerakanya berapa lama? Hampir abadi. Jangan dikira sebentar gitu di dalam neraka. Baiklah ke neraka lagi dan ke surga. Itu aja. Ulah sebetulnya mikir gitu teh. Baiklah dan ke surga. Jangan sekali-kali berpikir demikian. Nah, itu yang ke satu. Nah, kemudian yang kedua nih poinnya nih. Poin kedua, ihris alamayan fa'uka. Bersungguh-sungguhlah. Boleh demikian nih ya, ihris teh asalama ihris mah antusias. Antusiasnya semangat 45 lah pokoknya mah cek orang Indonesia mah. Wow, dengan semangat 45, dengan antusias, dengan semangat yang tinggi. Ala mayan fa'uka, atas segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Apa sih yang bermanfaat? Itulahnya, apa sih yang bermanfaat? Kalau merujuk kepada poin pertama, yaitu mukmin yang kuat itu adalah orang yang lebih mementingkan akhirat, intinya tadi kan demikianlahnya. Nah kalau mukmin yang lemah, kalau mukmin yang lemah yang bagaimana? Ya yang sebaliknya pasti. Orang yang lebih peduli itulah lebih mikir. Mukmin tetap mukmin tadinya karena pada keduanya karena ada imannya tetap baik di mata Allah. Ada iman itu baik. Tapi kan yang kalau mukmin yang lemah justru sebaliknya. Mukmin yang lemah itu mukmin yang kurang berartinya, atau bisa jadi sama sekali tidak ada perhatian, tidak memperhatikan, tidak menyiapkan diri bagaimana nanti di akhirat. Itu mukmin yang lemah. Nah kalau merujuk kepada poin yang ini, apa sih yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Bersemangatlah kamu, yang antusias itunya ala mayan fa'uka, atas segala sesuatu, atas apapun itulah yang bermanfaat bagi kamu. Nah yang bermanfaat itu apa? Ya boleh disebutlah memberi manfaat nih, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya baik manfaatnya itu untuk di dunia ataupun di akhirat. Kebalikan
dari apa yang bermanfaat itu adalah hal yang sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat, sia-sia, kan demikian. Kebalikannya itu kan demikian. Nah, Rasulullah SAW di sini memerintahkan bersemangat, antusias itu untuk apa yang bermanfaat bagi kamu. Terutama nih, kalau menurut poin pertama, terutama apa yang bermanfaat untuk akhirat kamu, berarti terutama apa yang bermanfaat untuk akhirat kamu. Dan yang bermanfaat untuk di akhirat itu kan hanya satu, amal soleh, ibadah, nggak ada yang lain. Ini kan saya katakan tadi, ini nih ya, kalau yang secara eksplisitnya, secara teksnya pun itu, ini sudah menunjukkan, ihrisnya saja itu sudah menunjukkan kesungguhan. Ya bersungguh-sungguhlah, apa namanya, antusias, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Dan yang pokok gitulah, yang pokok, yang terbesar gitulahnya, yang pokok dan yang terbesar yang dimaksud yang bermanfaat bagi kamu itu adalah manfaat untuk kamu di akhirat. Dan dan hal itu adalah amal soleh, beribadah. Nah, di mana yang disebut amal soleh atau beribadah itu adalah melakukan sesuatu yang datangnya dari Islam, amal soleh namanya. Atau disebutnya kan mengamalkan, menjalankan ajaran Islam, itu amal soleh. Nah, itulah yang bermanfaat buat seseorang di akhirat dan di dunia sebetulnya. Bukan hanya di akhiratnya, hanya terutama gitu. Kalau tadi kan lebih mementingkan urusan akhiratnya, amal soleh. Padahal buah dari amal soleh itu juga Allah berikan di dunia, bukan hanya untuk di akhirat. Kan kade ulah mikirna ulah duit tuh, amun soleh teh berarti loba duit, wah, kan di nyawa atuh di jalan apa? Mun soleh teh berarti loba duit. Gini itu kafir baleunghar, kenyataannya kan demikian. Itunya yang bermanfaat. Nah, kemudian kita kaitkan nih ke surat Al-Mu'minun. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kebalikan dari apa yang bermanfaat bagi kamu. Nah, kalau yang tidak bermanfaat apa? Sia-sia berarti. Kalau tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat, itu berarti itu hal yang sia-sia. Nah, kalau di surat Al-Mu'minun ya, di awal, di ayat ke-3. Nah, dari awal ayat tersebut ya, surat tersebutnya, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya bismillahirrahmanirrahim. Mau diawali dengan ini, qad aflahal mu'minun. Ya sungguh, aduh, naon apanya aflaha artinya meraih, sungguh pasti meraih sukses, kesuksesan, keuntungan orang-orang yang beriman nih. Aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang seperti apa? Ternyata kan ada mukmin yang lemah. Ya, ternyata kan ada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang lemah itu yang kurang tadilahnya, kurang perhatiannya terhadap urusan akhirat. Mukmin tetap mukmin, tidak bisa dibilang jadi kafir orang yang demikian. Nah, di surat Al-Mu'minun Allah menyatakannya, di awalnya sudah Allah nyatakan qad aflaha, pasti beruntung, pasti sukses orang-orang yang beriman itu. Tapi Allah menyebut di ayat berikutnya mukmin yang bagaimana? Allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Wah, iya nomor hiji mah beningan kaifiat salat kan, tentang khusyuk itu kan kaifiat salat. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, di mana yang disebut khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang yang benar kaifiatnya. Ya, karena khusyuk di dalam sholat kan bukan soal fokus atau konsentrasi ketika sholat, bukan, tapi kaifiatnya satu, kriterianya. Yang kedua,
walazinahum anil lagwi mu'ridun. Nah, ini kebalikan dari ini nih. Sungguh pasti itu kan beruntung, pas sukses besar disebutnya lah orang-orang yang beriman itu. Yaitu orang-orang yang allazina hum fi sholatihim khusyi'un, satu khusyuk di dalam sholatnya, dua wallazina hum anil lagwi mu'ridun, dan berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Nah, ya apa sih hal yang sia-sia? Yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan manfaat apa-apa gitu bagi dirinya. Terutama yang disebut bermanfaat di sini lebih besar kepada yang memberi manfaat kepada dirinya di akhirat. Di dunia juga yang tadi lah ya, apa yang memberi manfaat di dunia ya, manfaat di akhirat ya, tapi lebih concernnya, lebih perhatiannya itu untuk tentang itu hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, yang ketiga kriteria kedua berarti tadinya yang mukmin yang Allah pastikan pasti akan bahagia, pasti beruntung, pasti akan meraih tadinya kejayaan, kemenangan, sukses besar itu adalah, nah ini yang kedua adalah walazinahum anil lagwi mu'ridun. Itu kriteria kedua. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW menekankan ihris alamatan yanfa'uka. Nah, bersemangat gitulah tah gitu, artinya ngarahkeun gitu. Ini kan sesuai sebetulnya kan dengan definisinya mujahadah itu apa? Membebaskan diri dari pengaruh, kegemaran, kesukaan, kahayang jeung karesep, arahkan kepada ketaatan. Nah, ihris, bersemangatlah, antusiaslah ala mayan fa'uka, atas apa yang memberi manfaat kepada kamu. Nah, kemudian barusannya karena berdasarkan surat Al-Mu'minun yang Allah pastikan meraih al-falah, aflaha kata kerja dari al-falah. Al-falah itu al-falah yang ada di kalimat azan, hayya alal falah, ayo mari menuju al-falah. Ayo al-falah tenugi kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan. Ini kriterianya yang Allah pastikan akan demikian. Yang kedua yaitu berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau memberi manfaat di dunia ya bisa jadi orang-orang kafir nih ya, orang-orang kafir. Ada nggak sih manfaat bagi mereka itu orang kafirnya? Ada nggak manfaat bagi mereka kalau mereka melakukan kebaikan? Kebaikannya bukan amal soleh. Karena orang kafir itu nggak akan ada yang beramal soleh. Ada nggak kebaikan bagi mereka? Ya, apabila gitu mereka melakukan kebaikan? Ada. Kebaikannya itu hanya di dunia. Kebaikannya kebalikan disebutnya akibat timbal balik atau apa sebutannya lahnya, akibat atau timbal balik dari kebaikan yang mereka lakukan itu akan mereka rasakan di dunia. Di akhirat nggak ada bagi mereka, nggak ada kebaikan bagi mereka untuk di akhirat. Ada kebaikan di dunia? Ada. Nah, tapi jangan sampai gitunya orang-orang Islam itu ya seperti mereka, malah orang Islamnya itu kan menginginkan timbal baliknya, kebaikannya itu kembali kepada mereka ketika di dunia. Oh iya mah nu eta teh di YouTube Mansur. Si eta teh balik pisan. Kalau bersodakoh misalnya 100.000 maka akan kembali 10 kali lipat di dunia. Karena tunggu bulan depan akan datang uang 1 juta. Kenapa menginginkan kebaikannya itu malah di dunia? Apa tidak menginginkan gitu kebaikan untuk di akhirat?
Padahal kan ada berapa ayat nih yang mengatakan demikian. Barang siapa yang menginginkan eta teh harsal akhirah bahan. Nah, surat nanti teh ayat eta da anu harsal akhirah teh atuh tingali ayat nanti teh. Sebentar nih ya, artinya kalau dunia sedang disebut tentang di pikiran pasti akan diberikan kebaikan di dunia mah. Anu mana ayat nanti? Surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsa panen hasil berarti man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wah, ini ayat luar biasa nih. Barang siapa menghendaki keuntungan panennya buah hasil gitulahnya, barang siapa menghendaki keuntungan buah panennya di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dunia itu sudah pasti di dunia pun gitunya, dari amalnya itu keuntungan buahnya hasilnya pasti akan diberikan juga. Jadi jangan dikira gitunya kalau orang yang seperti ini menginginkan keuntungan panennya hasilnya itu nanti di akhirat, di dunia tidak diberikan. Ini ayat ini menyebutkan kami tambah keuntungannya dengan keuntungan di dunia. Dan sebaliknya barang siapa yang menghendaki keuntungan panennya di dunia, kami berikan kepadanya sedikit. Kami berikan apa yang diinginkannya itu di dunia, sebagiannya sedikit dari keuntungan dunia, tapi tidak ada baginya sedikit pun keuntungannya untuk di akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20 ya. Barang siapa menginginkan panennya hasilnya di akhirat, kami akan tambah. Yaitu dengan di dunia, bukan hanya di akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa menginginkan keuntungan hasil panennya itu di dunia, maka kami akan memberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia tersebut, dan tidak ada baginya sedikit bagian pun di akhirat. Nah, kembali ke hadis ini nih ya. Geningan. Alah waktosna ya. Ini nih yang ke poin kedua berartinya pun baru sepotong. Poin kedua baru sepotong, baru sampai kalimat ihris ala mayan fa'uka. Bersemangat itulah. Ini Rasulullah menekankan nih. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Hanya masalahnya nih ya, apa sih yang bermanfaat? Ya apa sih yang bermanfaat bagi kita itu apa? Nah, inilah bisa jadinya kita kaitkan ke ayat ini. Ini jelas nih yang memberi manfaat kepada seseorang itu adalah keuntungan panen hasil dari apa yang diamalkannya itu di akhirat. Di ayat ini Allah menjanjikan kalau berprinsip mungkinnya, kalau berprinsip demikian, maka keuntungan yang diberikan oleh Allah bukan hanya untuk di akhirat, tapi Allah akan menambahnya. Ya, keuntungannya itu akan Allah berikan juga di dunia. Nah, karena juga berdasarkan ayat yang ini kan, wa alaisa lil insani illa masa'a, dan tidak akan ada yang didapatkan oleh seseorang, ini tidak menyebut akhirat atau dunia. Tidak akan ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali itu hasil amalnya sendiri, kecuali dari apa yang diusahakannya.
Jadi semuanya sebetulnya ya, apa yang didapatkan oleh seseorang itu buah dari amalnya sendiri. Kalau berdasarkan ayat ini, apabila menginginkan keuntungannya di akhirat, maka hasil panennya itu akan Allah berikan di akhirat. Ya, karena memang itu yang diinginkan. Tapi Allah akan memberi lebih. Di dunia pun oleh Allah akan diberi keuntungan panen dan hasilnya. Tapi sebaliknya kalau hanya menginginkan keuntungannya di dunia, Allah penuhi, Allah berikan sebagian keuntungan di dunia, tapi tidak ada sedikit pun bagiannya untuk di akhirat. Karena kan tidak menginginkan, karena kan menginginkan hasilnya, panennya, buahnya itu di dunia. Nah ini sebetulnya yang terjadi. Ini sebetulnya yang terjadi, ini sebetulnya yang berlaku kepada orang-orang kafir karena mereka tidak menginginkan akhirat. Makanya ada kebaikan untuk orang kafir, ada. Di mana? Di dunia, karena mereka tidak menginginkan akhirat. Itu kalau orang-orang kafir melakukan kebaikan. Ada pasti buahnya, ada hasilnya, ada akibatnya. Dan Allah akan memberikannya sebagian. Tapi kan ini kan yang apa namanya, naas apa bahasanya ya, ternyata tidak ada di akhir ayat ini, tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Ya, tidak akan ada buah hasil itu yang akan kembali kepada dirinya dari apa yang diamalkannya di dunia. Di akhirat nggak akan ada. Mana gitu balasannya, mana buah, mana hasil dari apa yang saya amalkan di dunia, nggak ada. Hanya di dunia saja diberikannya karena memang menginginkannya untuk di dunia. Nah maka ini kita bisa melihat nih ya, dari Rasulullah kan sangat menekankan yang bersemangat. Itulah yang apa namanya tadi, yang bersemangat lah, antusias lah atas apa yang memberi manfaat, atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Nah masalahnya di sini kan, apa sih yang bermanfaat itu kan apa namanya, tadinya saya wajukan pertanyaan, apa sih yang bermanfaat bagi kita? Ya inilah rujukannya ayat ini, yang bermanfaat bagi seseorang itu adalah balasan yang baik, berarti lahnya itu yang paling sebutannya lah, yang paling bermanfaat adalah balasan yang baik dari Allah untuk di akhirat. Surga itu puncaknya gitu kan, surga itu puncaknya karena balasan yang baik dari Allah untuk di akhirat kan, bukan hanya surga, karena perjalanan di akhirat kan panjang. Perjalanan manusia di akhirat itu kan panjang, termasuk misalnya waktu nanti kita menyeberang jembatan neraka, bagaimana? Ada kebaikan dari Allah, buahnya dari mana? Dari amal yang dilakukan. Misalnya kan tentang ininya, tentang proses, mungkinnya proses, karena kan menyeberang jembatan itu kan proses manusia meninggalkan mahsyar. Ya, di mana mahsyar itu kan tempat awal kemunculan manusia hidup di mahsyar, dan nanti harus meninggalkan mahsyar, menyeberang. Nah bagaimana menyeberang? Nah kan hadisnya Rasulullah menerangkan kumaha amal, ternyata tergantung amalnya ketika di dunia. Ada yang menyeberangnya dalam sebutannya sekedipan mata, secepat kilat. Padahal jembatan tersebut kan mengerikannya luar biasa, jeung panjang di jembatannya itu seberapa kilometer. Waduh, mangkaning seberapa kilometer jembatannya kayak memangnya neraka 2 meter itu. Ini kan jembatan tersebut itu jembatan yang apa namanya disebutnya jembatan yang menghubungkan itu 2 tebing neraka, masa cuma 500 meter, entah berapa lama, berapa panjangnya, karena neraka berapa luas coba. Tapi ada yang menyeberangnya hanya dalam sekedipan mata, secepat kilat. Begitu masuk, misalnya gambarannya ya, begitu mulai menyeberang, ternyata sudah ada di seberang, hanya dalam sekedipan mata.
Kenapa bisa demikian? Amalnya kan yang menjadikan orang ini bisa demikian kan amalnya. Kemudian kan di bawah itu ada yang menyeberangnya secepat angin. Ada yang secepat kendaraan tercepat. Ada yang dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang merangkak, ada juga yang jatuh di sana. Itu kan di hadisnya disebutkannya. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya inilah yang membedakan ya amalnya ketika di dunia. Karena semua manusia, bukan semua manusia, semua orang yang berimannya, karena orang kafir nggak akan menyeberang. Orang kafir nggak akan menyeberang, mau kemana emang orang kafir mau menyeberang gitu. Orang kafir mah timahsar langsung digiwing gitu. Timahsar langsung dimasukkan ke neraka gitulah. Nah ini kan yang menyeberang ini semuanya orang-orang yang beriman, tapi kan beda-beda. Dari yang secepat kilat gitu sampai kepada yang baru 1, 2 langkah, 3 langkah sudah jatuh ke dalam neraka. Kenapa demikian? Nah iya amal tetapnya yang menentukan itu, karena amal mereka masing-masing. Dalam hal ini kan ketika menyeberang itu kan ada duanya yang harus dimiliki untuk bisa selamat sampai ke seberang, yaitu amanah dan silaturahmi. Silaturahmi ya ngariung silaturahmi. Jero di judulan silaturahmi akbar. Eta naon deui jeung aya silaturahmi akbar. Aya meureun silaturahmi silaturahmi asgor. Kalau silaturahmi akbar kan silaturahmi besar. Kebalikannya berarti silaturahmi asgor, silaturahmi leuletikan. Naon gitu. Ini kayak silaturahmi leuletikan segala. Nah sampai situ dulu lah ininya, karena ininya dari awal pun ini sudah saya katakan ini hadis luar biasa nih ya, yang amat terasa poin barusan sebetulnya, meskipun poin pertama itu sudah mengarah gitu kepada mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang mukmin yang kuat itulah mukmin yang bersungguh-sungguh. Ya, dengan penjelasan tadinya ada yang tidak mempedulikan apapun yang harus dijalani pasti asal gitu kan. Asal di akhiratnya, itulah asal di akhiratnya, intinya kan mendapatkan surga, asal di akhiratnya mendapatkan yang terbaik. Kemudian yang satu lagi yang lebih mencintai urusan akhirat sehingga dia itu berani mengorbankan apapun, tadinya lah berani mengorbankan apapun asalnya bisa beramal soleh, itu intinya menjadi yang terdepan, menjadi yang paling berani, yang terdepan, menjadi yang tadilah juaranya gitu dalam hal beramal soleh. Itulah mukmin yang kuat. Itu juga sangat menunjukkannya secara tersirat, tapi bukan tekstual. Di situ juga tersirat menunjukkan mujahadah, kesungguhan. Nah kalau ini ihris, ini apalagi? Ini teksnya demikian, bersemangatlah, antusiaslah, alamayan fa'uka atas segala sesuatu yang bermanfaat. Nyamal soleh bermanfaat pada ya, yang bermanfaat bagi kamu, meskipun tadi secara umum manfaat mah bisa di dunia, iya ada manfaat, sesuatu yang ada manfaatnya untuk di dunia, tapi lebih utama, lebih pokok, lebih penting adalah apa yang memberi manfaat di akhirat. Terserah tuh 21. Ini kalau dilanjutkan ini masih ada beberapa, ada 1, 2, berarti 2 poin lagi ini ya. Nah ini juga yang sering tidak terasa yang tadi, kemudian kamari, kalau saja kemarin, kalau saja tadi, kalau saja waktu itu begini pasti artinya nggak boleh mengatakan demikian ya. Artinya yang nggak usah lah. Tapi itu juga perlu penjelasan sih ya. Insya Allah lah nanti dilanjutkan lagi.